Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-154, yaitu bagian yang keempat dari pembahasan at-tawabi, yaitu tentang badal. Rabi'an al-badalu, yang keempat adalah badal. Kita lihat ta'rif atau definisi yang disampaikan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami, ya, sehingga mari kita sama-sama berniat untuk bisa memahami, dimudahkan di dalam memahami, sehingga kita sudah mempersiapkan diri dengan konsentrasi, ya, karena untuk bisa memahami bukan sekedar mendengarkan, tapi juga konsentrasi sambil direnungkan, ya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Diterangkan di sini al-badalu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Ya, kita akan pelan-pelan memahami penjelasan dari al-muallif. Bukan sekedar terjemahannya, tapi kita faham apa maksud dari perkataan tersebut. Al-badalu, yang namanya badal, huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi, adalah isim yang mengikuti yang dimaksud oleh hukum tanpa adanya perantara antara dia dan antara matbu'nya. Coba direnungkan. Badal itu adalah isim yang mengikuti yang dimaksud oleh hukum tanpa adanya perantara antara dia dan antara matbu'nya. Ya, kadang ketika kita hanya melihat dari terjemahnya, kita belum ada gambarannya. Coba tadi kalau kita renungkan, badal adalah isim yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum atau yang dimaksud oleh hukum tanpa adanya perantara antara dia dan antara matbu'nya. Apa maksud dari ungkapan ini? Ya, maka kita harus jeli. Ini merupakan ta'rif, definisi dari badal, yang mana ini merupakan definisi yang sangat lengkap, ya, karena spesifik kepada tawabi yang keempat ini, yaitu badal. Kita renungi bersama. Badal adalah at-tabi, isim yang mengikuti. Karena yang namanya tawabi pasti tabi, ya. Bahkan tawabi itu jamak dari tabi, dia sifatnya mengikuti. Na'at mengikuti man'utnya. Kemudian di sana ada atof mengikuti kepada ma'tuf alaihnya. Ya, kemudian ada lagi taukid mengikuti kepada muakkadnya. Ya, kalau badal dia mengikuti kepada mubdal minhu-nya. Sehingga badal dia termasuk dari salah satu at-tawabi, sehingga dia tabi, sifatnya mengikuti. Kemudian ungkapan al-maqsudu ini merupakan ta'rif atau definisi jami' mani'. Jami' itu mengumpulkan mana-mana yang masuk di sini, mani' itu mengeluarkan mana-mana yang tidak masuk. Sehingga dengan istilah al-maqsud, yang dimaksud, dengan istilah yang dimaksud kita sudah bisa memahami yang arti yang dimaksud.
isim yang mengikuti yang dia sendiri itu yang dimaksud oleh hukum. Maka istilah al-maqsudu bil hukmi itu mengeluarkan tawabi yang lainnya. Kita tahu tawabi ada berapa? Ada 4. Ada na'at, atof, taukid, dan badal. Kita sedang bicara badal. Maka 3 tawabi yang lainnya tidak masuk di sini. Karena yang namanya na'at ya bukan badal, atof ya bukan badal, taukid ya bukan badal. Badal merupakan pembahasan tersendiri. Maka dengan istilah isim yang mengikuti dan dia yang dimaksud oleh hukum, itu mengeluarkan sisa dari tawabi yang lainnya, khususnya 2 tawabi, yaitu na'at dan taukid. Yaitu apa? Na'at dan taukid. Karena yang namanya na'at itu bukan isim yang dimaksud. Beda dengan badal. Kalau badal memang lafaz tersebutlah yang dimaksud oleh hukum, oleh kandungan makna, baik sebagai fa'ilnya maka dialah hakikat pelakunya, sebagai maf'ul bihnya misalnya maka dia juga bisa sebagai hakikat maf'ul bihnya. Beda dengan na'at. Misal ada sebuah kalimat yang simpel, yang gampang, yang mudah untuk kita renungkan. Misalnya ada kalimat misalnya Muhammadun talibun ghaniyun. Muhammad adalah siswa yang kaya. Wah, ada ya siswa kaya ini. Ya, Muhammadun talibun ghaniyun. Ya, Muhammad adalah siswa yang kaya. Maka pada kalimat ini yang merupakan khobarnya itu apa? Yaitu talibunnya. Yang ghaniyunnya dia sebagai apa? Sebagai na'at dari talibun. Sehingga al-maksud di sini adalah matbu'nya, itu. Yang al-maksud yaitu hakikat khobarnya itu adalah matbu'nya, yaitu apa? Talibunnya. Adapun ghaniyun dia bukan al-maksud. Bisa diambil sebuah gambaran ya, sudah ada gambaran Muhammadun talibun ghaniyun. Al-maksudnya mana? Talibunnya. Ghaniyun bukan al-maksud. Kenapa? Karena kalau kalimatnya cuma Muhammadun ghaniyun, ini belum jelas. Muhammad adalah orang kaya, padahal yang dimaksud di sini adalah Muhammad adalah siswa yang kaya. Maka na'at itu bukan al-maksud bil hukmi. Sehingga dengan istilah al-maksud bil hukmi pada ta'rif definisi badal ini mengeluarkan pertama na'at keluar dari definisi badal. Ya, na'at tidak sama dengan badal. Badal bukan na'at, istilahnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena na'at itu bukan al-maksud bil hukmi, sementara badal dialah al-maksud bil hukmi. Ya, contoh badal misalnya ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Akhuka sendiri dialah al-maksud bil hukmi. Ya, ja'a akhuka ini sudah bisa. Itu ja'a Zaidun akhuka. Ya. Kemudian mengeluarkan yang kedua dari apa? Dari taukid. Taukid juga bukan al-maksud bil hukmi. Ya, ja'at-tullabu kulluhum. Kulluhum itu tabi, dan adalah taukid dan dia bukan al-maksud bil hukmi, karena al-maksud bil hukminya adalah matbu'nya, yaitu at-tullabunya. Beda dengan badal, gitu ya. Ini maksud dari ungkapan at-tabi al-maqsudu bil hukmi. Ya, semoga bisa difahami, mudah difahami. Ya, kita pelan-pelan ya untuk memahami yang semacam ini. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan direnungkan, dinikmati ya rangkaiannya, kemudian ambil kesimpulan. Ana ulangi, al-badalu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi. Ya, kita udah ada gambaran ya bahwasanya ungkapan al-maqsudu bil hukmi ini dalam rangka mengeluarkan 2 tawabi. Yang lainnya khususnya apa tadi? Na'at dan taukid. Kemudian ditambahkan bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi.
bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi, tanpa adanya perantara antara dia dan antara matbu'nya. Dan yang ini adalah mengeluarkan atof, karena yang namanya atof itu dia betul tabi, dia adalah tabi, dan dia adalah al-maqsudu bil hukmi. Ja'a Muhammadun wa Umaru, misal Umaru itu juga al-maqsud bil hukmi, karena yang datang Muhammad dan juga Umar. Muhammad ya datang, Umar juga datang. Ja'a Muhammadun wa Umaru, Muhammad ya al-maqsud bil hukmi, Umar juga al-maqsud bil hukmi. Tapi yang namanya badal ada spesifik, bila wasitatin, tanpa adanya perantara. Ketika ada perantara berupa huruf, maka itu bukan badal, meskipun dia adalah at-tabi al-maqsudu bil hukmi. Ya, ini definisi yang sangat jeli dari al-muallif, ya, bahwasanya badal adalah isim yang mengikuti, dialah isim yang dimaksud oleh hukum, sehingga beda dengan na'at dan taukid. Bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi, tanpa adanya perantara antaranya dan antara matbu'nya, sehingga beda dengan atof. Ya, ini sudah ada gambaran tentang apa? Pengertian badal. Nahwu, contoh, nahwu qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ya, ini contoh badal. Mana badalnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sehingga kita minta diberikan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ya, kita minta diberi jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu dari para nabi, syuhada, solehin, orang-orang yang shodikin. Itulah permintaan kita untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini juga al-maqsud bil hukmi, kemudian tanpa adanya perantara, langsung as-siratal mustaqima sirata. Ya, adapun ini merupakan ayat, tidak dihitung sebagai perantara. Nah, yatba'ul badalu ma qablahu al-mubdala minhu. Badal itu mengikuti lafadz sebelumnya, atau disebut dengan al-mubdala minhu, mubdal minhu-nya. Fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaannya. Artinya dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya. Ghairu annahu la yustaratu an yatba'ahu fi ta'rifi wa tankiri. Ya, cuma bedanya badal itu tidak disyaratkan dia mengikuti kepada mubdal minhunya dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ya, kadang badalnya ma'rifah, mubdal minhunya nakirah, atau sebaliknya mubdal minhunya ma'rifah, badalnya nakirah, atau ma'rifah atau nakirah. Dalam hal itu tidak disyaratkan. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah dialah yang telah menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang baik. Kemudian dibadali dengan kitaban, yaitu kitab Al-Quran, mutasyabiha, yang serupa mutu ayat-ayatnya. Fal badalu kitaban, pada ayat ini lafadz kitaban dia adalah badal. Bentuknya apa? Nakirah, ya, nakiratun. Fal badalu kitaban nakiratun. Wal mubdalu minhu ahsanal hadisi ma'rifatun. Sedangkan mubdal minhunya, yaitu ahsanal hadisi, dia itu adalah isim ma'rifah. Artinya apa? Dalam ayat ini badalnya nakirah, padahal mubdal minhunya ma'rifah, ya, sehingga dalam hal badal ini tidak disyaratkan harus sama ma'rifah nakirahnya. Bisa ma'rifah, mubdal minhunya ma'rifah, badalnya nakirah, atau sebaliknya mubdal minhunya nakirah, badalnya ma'rifah, atau sama dua-duanya juga bisa. Yang jelas apa? Tidak disyaratkan. Itulah gambaran tentang badal, ya. Kita pahami dulu ini gambaran ini, ya, tentang badal. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke ini,
macam-macam badal. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.